Fasya, Rudi, dan Nanda tengah berada di salah satu rumah warga yang memang berada persis di samping tanjakan Situ Daun untuk mencari informasi dari warga mengenai tanjakan yang memang dikenal angker. Ya cilaka lah gitu, yang lolos rem gitu, tapi nggak begitu parah. Sebentar Pak, sebulan sekali? Iya, itu udah pasti aja, Pak? Ada aja. Terus Pak, yang Bapak tahu juga, mungkin Bapak kan sebagai warga yang asli di sini kan, dengan aku bisa bilang Bapak ini satu-satunya orang yang tinggal di tanjakan ini kan, selama tanjakan ini. Bapak tuh pernah dengar nggak sih Pak, kata orang atau mungkin Bapak sendiri tahu yang nyebabin kecelakaannya itu apa? Ya mungkin lengah lah dari atasnya. Terus Pak, saya ini dengar kalau sebuah jalanan yang dinilai cukup angker bagi masyarakat yang memang melewati area ini terletak di daerah Tenjolaya, Situ Daun, Bogor, Jawa Barat. Jalanan ini sering disebut dengan Tanjakan Situ Daun. Tanjakan Situ Daun sendiri memang sudah dikenal bagi para masyarakat menjadi salah satu tanjakan yang sering sekali terjadi tragedi kecelakaan di dalamnya. Kecelakaan di tempat ini pun tak jarang pula terdapat beberapa korban yang memang harus meregang nyawa di sini. Sering dulu mah waktu ibu masih di sini, mobil ini angkot biasa gitu, mobil bus yang lagi lewat. Area tanjakan Situ Daun ini memiliki mitos yang memang harus dilakukan oleh para pengendara yang lewat di tempat ini, di mana mereka harus membunyikan klakson agar terhindar dari kecelakaan maut. Kata yang orang tua-tua dulu gitu ya, bapak saya gitu suka ngomong harus sopan aja gitu, masih klakson. Tak hanya itu saja, nyatanya di dekat tanjakan Situ Daun ini pun terdapat sebuah keramat yang memang sudah ada sejak zaman dulunya. Namun belum diketahui apakah banyaknya kecelakaan di tanjakan Situ Daun ini terdapat hubungannya dengan keramat yang ada di sekitar tempat ini. Menurut cerita orang tua dulu, di situ ada keramat yang namanya batu kursi, kira-kira 100 tahun lebih lah itu. Lantas, mampukah kami malam ini menguak seluruh fenomena penyebab kecelakaan maut yang sering terjadi di tanjakan Situ Daun ini? Fasya, Rudi, dan Nanda tengah berada di salah satu rumah warga yang memang berada persis di samping tanjakan Situ Daun untuk mencari informasi dari warga mengenai tanjakan yang memang dikenal angker. Ya cilaka lah gitu, yang lolos rem gitu, tapi nggak begitu parah. sebentar Pak, sebulan sekali? Iya, itu udah pasti aja, Pak? Ada aja. Terus Pak, yang Bapak tahu juga, mungkin Bapak kan sebagai warga yang asli di sini kan, dengan aku bisa bilang Bapak ini satu-satunya orang yang tinggal di tanjakan ini kan, selama tanjakan ini. Bapak tuh pernah dengar nggak sih Pak, kata orang atau mungkin Bapak sendiri tahu yang nyebabin kecelakaannya itu apa? Ya mungkin lengah lah dari atasnya. Terus Pak, saya ini dengar kalau orang yang lewat tanjakan ini tuh harus klakson, itu benar Pak? Ya benar, harus klakson sebelum nanjak, itu harus klakson dulu. Itu kenapa Pak? Ya mungkin lah permisi lah gitu. Oh, bentuk permisi. Ya gitu. Terus Pak, ada tandanya nggak sih Pak kalau orang bakalan kecelakaan di tempat ini? Karena kan Bapak bilang kalau sebulan sekali itu pasti ada yang kecelakaan di sini kan? Aja. Itu ada tandanya nggak Pak? Ada tandanya, pokoknya dari atas, pokoknya asal kurang ini aja turunnya. Ya tahu-tahu jeblos rem, nggak ada rem. Yaudah Pak, saya mau ngucapin makasih banget Pak karena udah mau kita ajak ngobrol juga. Mungkin selanjutnya kami bertiga itu pengen cari tahu fakta sebenarnya yang emang ada di tanjakan ini. Ya gitu. Ya, kita bertiga izin pamit ya Pak. Mendapat izin, kami pun akhirnya melakukan penelusuran menuju tanjakan Situ Daun yang memang menjadi salah satu tanjakan yang dinilai sangat angker. Makasih Pak. Jadi ini kita udah di tanjakannya ya, Kak Rudi, Kananda, tanjakan Cekdam, Situ Daun. Dan yang Kak Rudi dan Kananda lihat pada saat kita ada di tanjakannya itu gimana nih? Sebentar teman-teman. Apa ini ya?
ternyata ada tangisan anak kecil. Hah? Tangisan anak kecil. Dentuman, tangisan. Kak Rudi. Ada suara dentuman waktu itu di sekitar sini. Kemudian suara itu didengar sama penduduk sekitar. Mereka datang ke sini dan kemudian mereka lihat ada sepeda motor tergeletak. Dan di sampingnya ada anak kecil itu lagi nangis. Dan akhirnya warga ikut mencari ibu anak tersebut. Ketemu, tapi lama, pencarian itu lama. Sampai akhirnya si ibu itu ketemu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan tahu di mana? Di mana? Di jurang. Selaras dengan yang dikatakan Rudi, memang beberapa tahun lalu tanjakan Situ Daun ini sempat terjadi kecelakaan hingga memakan korban. Yang sampai meninggal, seingat saya yang ini, yang terakhir. Sebelah sana, dalam ke jurang. Masuknya ke situ. Terus Kak Rudi, mungkin aku langsung to the point, tapi yang Kak Rudi lihat pada saat itu, penyebab sampai terjadinya kecelakaan yang menurut aku itu tragis banget itu apa Kak Rudi? Ada penyebabnya, tapi saya belum terlalu jelas. Mungkin Den, kamu tahu? Jadi pada saat perjalanan dia menuju ke bawah sini, Tasya, dia mengalami sesuatu yang dimana remnya itu mengalami blong.